Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mentutorialkan rumus perhitungan if and dan if or. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel dan juga soalnya. Di sini tuh ada data penjualan sepeda motor dan juga ada tabelnya, yaitu ada nama customer, jenis motor, jumlah unit, jenis pembayaran, harga satuan, harga total, diskon, voucher, dan juga total pembayaran. Nah, di sini juga ada keterangannya, yaitu pertama, setiap pembelian motor lebih dari 12 unit dan pembayaran tunai akan diberikan diskon 15% dari harga total. Yang kedua, setiap pembelian PCX dan CBR akan mendapatkan voucher 500.000, pembelian BIT mendapat voucher 200.000. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorial rumusnya. Di sini ada tabel harga total. Di sini kita langsung saja sama dengan jumlah unit dikali sama harga satuan. Lalu enter. Hasilnya 225 juta. Lalu kita tarik ke bawah. Dan ini hasilnya. Lalu kita langsung saja ke tabel diskon sama dengan if. Nah, di sini ada kayak rumusnya gitu di bawahnya sini yang kotak ini. Nah, kalau tabel diskon ini kita memakai rumus yang pertama ini, yang setiap pembelian motor lebih dari 12 unit dan pembayaran tunai akan diberikan diskon 15% dari harga total. Nah, diskon ini kita memakai if and, kalau yang voucher ini memakai if or. Jadi yang voucher ini rumusnya ini ada yang paling bawah. Oke, langsung saja kita ketik n, lalu ke jumlah unit lebih besar dari 12, maka jenis pembayaran tunai sama dengan tanda petik tunai, lalu tutup kurung, maka 15% dikali sama harga total, maka 0, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya segini. Lalu kita tarik ke bawah biar hasilnya maksimal. Nah, lanjut kita ke tabel voucher. Tabel voucher sama rumusnya seperti kayak tadi, tapi bedanya kalau di diskon ini if and, kalau di voucher ini if or. Jadi kita agak menambahkan dikit ya. Jadi langsung saja if, lalu yang tadi kan n, yang di diskon n, kalau yang voucher ini sekarang or. Lalu ini jenis motor Vario sama dengan tanda petik PCX. Kita ini memakai rumus yang bawah ya teman-teman, yang setiap pembelian PCX dan CBR akan mendapatkan voucher 500.000, pembelian BIT mendapat voucher 200.000. Nah, langsung saja lanjut. Maka jenis motor Vario sama dengan tanda petik CBR, tanda petik lagi, tutup kurung, maka 500.000, maka if ini dibacanya jika ya teman-teman, jenis motor dan sama dengan tanda petik BIT, kita tulis sini BIT, maka 200.000
maka no. Nah ini tutup kurungnya 2 ya teman-teman, biar mengunci. Lalu kita enter. Nah ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah ini hasilnya. Oke, lanjut ke total pembayaran. Total pembayaran sama dengan harga total dikurang sama diskon. Bentar, nah ini hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Dan ini hasilnya. Terima kasih teman-teman. Sekian, mohon maaf kalau menjelaskannya agak kurang. Halo teman-teman, di sini saya akan mentutorialkan rumus perhitungan sum ifs dan juga count ifs. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal dan juga tabelnya. Di sini ada nomor induk, nama siswa, gender, dan juga nilai. Nah, di sini juga ada beberapa tabel yang nanti akan kita isi, yaitu ada jumlah siswa laki-laki lebih besar dari 90, jumlah siswa perempuan lebih besar dari 90, dan juga ada jumlah nilai siswa laki-laki lebih besar dari 90, jumlah nilai siswa perempuan lebih besar dari 90. Nah, nanti yang jumlah siswa laki-laki ini, atau yang perempuan yang lebih besar dari 90 ini, yang paling atas, tabel paling atas, nanti kita akan isi dengan count if. Nah, kalau jumlah yang nilai siswa laki-laki atau perempuan lebih besar dari 90, yang paling bawah, ini nanti kita akan memakai sum if. Oke. Di sini ada fungsi sum if digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan 2 kriteria tertentu. Sebagai contoh, penggunaan fungsi sum if pada tabel ini, kita akan menjumlahkan nilai siswa untuk siswa laki-laki saja atau siswa perempuan saja yang mempunyai nilai lebih besar dari 90. Sedangkan fungsi count ifs digunakan untuk menghitung berapa atau banyak data dengan 2 kriteria tertentu. Misalnya, kita akan menghitung jumlah siswa laki-laki saja atau siswa perempuan saja yang mempunyai nilai lebih besar dari 90. Nah, jadi gitu teman-teman fungsinya. Nah, lanjut kita mengisi tabel yang kosong ini dengan cara menggunakan rumus sum ifs dan juga count ifs. Nah, jadi kita ngisi yang jumlah siswa laki-laki lebih besar dari 90 terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini kita isi rumusnya sama dengan count if. Lalu kita ngeblok gender, yang kriteria rank pertama itu gender, teman. Lalu titik koma, tanda petik laki-laki, titik koma. Lalu kita ngeblok lagi yang kriteria rank kedua, yaitu yang nilai, kita blok lagi. Lalu titik koma, tanda 2 petik, lebih besar dari 90, tanda petik lagi, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya 4 ya teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke jumlah siswa perempuan. Caranya sama dengan yang tadi, jumlah siswa laki-laki, tapi bedanya karena ada 2 petik laki-lakinya ini kita ganti jadi perempuan. Oke, kita masukin rumusnya sama dengan count if. Lalu kita kriteria yang satu, yang gender, kita blok. Lalu titik koma. Lalu tanda 2 petik perempuan. Lalu tanda 2 petik lagi, titik koma. Lalu kita ngeblok yang kriteria rank kedua, yaitu yang nilai ini. Kita blok. Lalu titik koma, tanda 2 petik, lebih besar dari 90, tanda 2 petik lagi, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya 1 teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel yang bawah, yang sekarang kita memakai sum ifs. Nah, yang tadi kita memakai count if, sekarang kita memakai sum ifs. Oke, langsung saja masukin rumusnya. Sum if.
Lalu kita ngeblok yang sumreng. Sumrengnya ini ngebloknya yang ini ya teman-teman, yang nilai kita blok. Lalu titik koma. Lanjut kita yang kriteria yang pertama, yaitu yang ini, yang gender teman-teman, kita blok lagi, blok. Lalu titik koma, tanda 2 petik, ketik laki-laki, tanda 2 petik lagi, titik koma. Lalu ini yang kriteria yang kedua, yaitu kita blok lagi yang ini, yang nilai. Lanjut kita titik koma, tanda 2 petik lebih besar dari 90, tanda 2 petik lagi, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya ini 366 ya teman-teman. Oke, mari lanjut ke jumlah nilai siswa perempuan lebih besar dari 90. Nah, caranya juga sama kayak yang tadi, tapi bedanya cuma di tanda petik laki-lakinya kita ganti tanda petik jadi perempuan. Oke, kita masukin rumusnya. Sama dengan sum if. Lalu kita ngeblok yang sum rank, yaitu yang ini, nilai kita blok. Titik koma, lalu kita ngeblok lagi yang kriteria yang 1, ini yang gender, kita blok lagi. Lalu titik koma, tanda 2 petik perempuan. Lalu tanda 2 petik lagi, titik koma. Lalu kita ngeblok lagi yang kriteria rank kedua. Ini yang nilai, kita blok lagi. Lalu titik koma, tanda 2 petik lebih besar dari 90, tanda 2 petik lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini dia teman-teman hasilnya 92. Oke, baik. Sekian tutorial rumus perhitungan sum if dan count if dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau rumusnya juga salah. Sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.